ini dan seterusnya. Maka hal-hal yang ini agar bisa mensetarakan dengan umat-umat yang terdahulu yang ibadahnya lebih banyak daripada kita. Maka kalau jadi orang Islam tapi ibadahnya biasa-biasa saja, yo eman-eman begitu. Kita sudah diberikan nikmat menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Adam itu tingginya berapa, teman-teman? Nabi Adam dikatakan tingginya itu adalah 60 dhira atau sekitar 30 meter. Bentar, ini di takrut. Ini santai saja. Di situ itu ada penjelasan mengenai Ka'bah itu bayar loh kan. 2000. Bayar bawah enggak? Hah? Nah ya. Dalil di mana diwajibkan haji adalah firman-Nya Allah Subhanahu wa taala. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Surat Ali Imran ayat 97. Dikatakan tahun pertama difardukan haji itu dikatakan ada mengatakan pada tahun 6 Hijriah, ada mengatakan di tahun ke-9 Hijriah. Ada haji wadaknya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ya, Nabi Muhammad dulu bersama berapa sahabat? Haji wadak bersama itu Nabi Muhammad paling banyak dulu, 124.000 sahabat. Beliau melaksanakan haji wadak. Jadi Nabi Muhammad melaksanakan haji berapa kali, teman-teman? Hah? 4 kali. Berapa kali Nabi Muhammad haji? Ya, silahkan dicari lah. Ya. Nah. Jadi kalau kita sudah punya uang, maka cepat-cepat daftar haji. Meskipun masih muda, meski belum nikah, segera haji pokoknya. Kata Ustaz Ali. Orang muda yang haji lebih disukai Allah Subhanahu wa taala daripada orang tua yang haji. Orang tua itu badannya masih seger. Jadi kalau haji masih tidak merepotkan orang. Maka semoga kita segera haji. Amin. Di umur 30 tahun kita sudah haji semua insyaallah. Amin. Maka kalau jangan jadi kiai kecamatan berarti kiai haji khairan. Amin. Ya lah. Jadi nek kiai kan guru kan, nek desa kan kiai itu ustaz. Nah kalau sudah haji berarti kiai haji khairan AMD. Amin. Siapa yang diperintahkan untuk membangun Ka'bah? Nabi Ibrahim alaihi salam. Dikatakan di dalam surat Al-Baqarah, wa ja'alna baita masabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Ya kayak gitulah terusannya ya. Di surat Al-Baqarah di lembar ke-8. Di halaman ke-8. Ini terus Nabi Ibrahim itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyuruhkan, wahai sekalian manusia, berhajilah ke Baitullah yang ada di zaman itu. Semuanya mendengar. Pada saat itu Nabi Ibrahim disuruh untuk menyuruh, wahai sekalian manusia, berhajilah kalian ke Baitullah. Maka setiap makhluk saat itu mendengar. Yang ada di janin atau yang ada di muka bumi semuanya mendengar. Yang menjawab labbaik 1 kali, dia itu bisa umrah 1 kali, bisa haji 1 kali. Yang menjawab labbaik 2 kali bisa haji 2 kali, 3 kali bisa haji 3 kali. Katanya seperti itu ceritanya. Di dekat Ka'bah itu ada makam Ibrahim, bekas pijakan Nabi Ibrahim saat membangun Ka'bah. Itu bukan kuburannya Nabi Ibrahim ya, tapi bekas pijakan Nabi Ibrahim saat membangun Ka'bah. Nah, makamnya Nabi Ibrahim ada di Palestina, bukan di Mekah begitu. Faedah haji. Secara duniawi yang pertama, seseorang yang berhaji itu menjadikan tambah kaya. Yang kaya makin kaya, yang miskin jadi kaya.
Ini kata Ustaz Ali, ini saya membacakan aja nih. Ini janji Allah. Jadi akan ditambah luas rezekinya bagi orang yang berhaji begitu. Enggak usah diniatkan agar rezekinya luas, itu sudah akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala. Niatnya cukup lillahi taala saja. Adapun rezeki luas itu sudah pasti dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Haji dan umrah ini dapat menghilangkan dosa dan kefakiran. Dosa itu terhapus dengan haji dan umrah. Nah, 1 rupiah yang dikeluarkan untuk haji dan umrah itu bandingannya sama seperti 700 rupiah. 700 kali yang disumbangkan untuk jihad fisabilillah. Jadi dikali 700 kali lipat harta yang jenengan keluarkan untuk melaksanakan haji dan umrah. Maka semangat mencari duit untuk haji dan umrah, insyaallah. Allah Subhanahu wa taala zat yang maha dermawan, maka mintalah pada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang haji itu dijamu oleh Allah Subhanahu wa taala karena sebenarnya Allah Subhanahu wa taala yang memanggilnya dengan rahmatnya. Kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhaji insyaallah. Kalau memang jatah haji dan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, pasti orang itu akan datang haji dan umrah gitu. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipanggil, segera dipanggil lah. Masa kita di sini terus enggak umrah, enggak haji. Ya. Apa? Kita itu Madinah Munawwarah. Bukan di Makkahul Mukarramah. Ya mudah-mudahan kita bisa segera haji dan umrah. Dan di sana kalau kita sudah haji sudah umrah berarti sudah melaksanakan yang wajib kita. Itu faedah duniawi ya. Dijadikan orang yang kaya begitu. Jadi yang kita keluarkan itu tidak menjadikan kita miskin. Faedah ukhrawi yang pertama, orang yang hajinya mabrur balasannya surga. Nah, untuk memperoleh haji yang mabrur gimana caranya? Memperoleh haji mabrur caranya adalah sejak ia ihram sampai tahallul. Di antara rukun-rukun haji nanti ada tahallul, dia tidak melakukan dosa sekecil apapun. Itu baru namanya mabrur. Tidak suudzon, tidak mencuri, tidak berdusta, tidak riba, tidak mengadu domba, tidak melihat aurat, itu haji yang mabrur. Barang siapa yang pergi ke haji Baitullah tidak ngomong yang saru, tidak ngomong yang menyebabkan dosa, maka pulang diampuni dosanya seperti bayi yang baru lahir. Itu namanya haji mabrur. Orang yang haji itu harus punya ilmunya, makanya biar hajinya mabrur gimana? Tidak hanya selfie-selfie tok di sana. Orang yang melaksanakan haji ya, hartanya itu harus yang 100% halalan thayyiban. Kalau ada subhat-subhatnya atau bahkan haram, maka hajinya otomatis tidak diterima, tidak mabrur. Maka apabila kita menyisihkan harta untuk haji, maka harta itu yang sudah jelas-jelas harta yang halal begitu. Kalau uang korupsi buat haji enggak mabrur itu. Yang mabrur itu apanya? Yang mabrur itu adalah hartanya. Bukan orangnya yang mabrur. Hartanya mabrur sana. 1 dirham saja yang haram tercampur maka tidak diterima hajinya. Sesungguhnya jika kamu pergi haji dengan yang haram, maka kamu sesungguhnya tidak haji. Hanya kendaraanmu saja yang haji, kata Ustaz Ali. Pergi haji itu harus ikhlas, ditata niatnya. Dikatakan akan datang suatu masa orang-orang yang kaya pergi ke Baitullah hanya untuk rekreasi saja, hanya untuk foto-foto saja, selfie-selfie saja, biar kelihatan keren ya di sana, foto selfie di depan Ka'bah. Akan datang zamannya seperti itu. Besok insyaallah yang hendak umrah ojo kur selfie-selfie tok. Ya. Kalau orang-orang yang menengah, akan datang orang-orang untuk berkreasi, untuk ada orang yang ke sana hanya untuk berdagang, ada ke sana itu orang yang miskin ke sana untuk meminta-minta, ada akan zamannya seperti itu. Sekarang zamannya ke sana itu untuk selfie-selfie. Wong di sana ada tempat khusus kok di sana selfie-selfie itu gimana? Yang dianjurkan haji itu kalau kita haji itu tampil biasa saja, kumel di mata Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita itu bermegah-megahan. Ya, saat kita haji begitu.
Kalau seseorang sudah punya banyak harta, dia mampu tapi tidak segera pergi haji, maka matinya dikhawatirkan su'ul khotimah. Ya, jika sudah mampu dia tidak berhaji, maka matinya dia memilih mau mati Yahudi atau mati Nasrani, au kamakol katanya. Sekarang syarat wajib haji. Syarat wajib haji.